Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Dr. Igede Haryo Ganesa, Sarjana Kedokteran Magister Biomedis, dan Dr. Jacqueline, beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ningyo Manadi Ayu Paramita dengan 3 digit nama terakhir saya yaitu 076. Hari ini kami akan mempresentasikan student project dengan judul topik yakni Verbal Communication Skill in Medical Student. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama yakni latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penulisan, dilanjutkan dengan manfaat penulisan, dilanjutkan dengan komunikasi verbal yang efektif, dilanjutkan dengan kemampuan komunikasi anak kedokteran, dilanjutkan dengan tantangan dan hambatan, dilanjutkan dengan strategi dan praktis, dilanjutkan dengan studi kasus dan contoh, dilanjutkan dengan kesimpulan, dan yang terakhir yakni saran. Baik kepada petugas, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Nandana Kaswalska Putri dengan NIM 24025111074. Pada bab 1, saya akan membahas mengenai latar belakang. Adapun yang latar belakangi dari student project kali ini, yang pertama, kemampuan komunikasi verbal merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa kedokteran. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman antara dokter dan pasien. Yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap pembelajaran tentang komunikasi verbal pada mahasiswa kedokteran. Dan yang terakhir, dengan adanya keterampilan komunikasi yang baik, tingkat akurasi diagnosis akan meningkat dan tentunya akan berbanding lurus dengan tingkat kesembuhan pasien. Perkenalkan, nama saya Clara Cecilia Gunawan dengan NIM 24025111082. Saya akan membacakan rumusan masalah dalam makalah ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, rumusan masalah yang akan menjadi pusat dan fokus utama dalam student project ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja kemampuan komunikasi verbal yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau mahasiswi kedokteran? Yang kedua, bagaimana metode pengajaran seperti simulasi, interaksi pasien, pelatihan komunikasi, dan umpan balik konstruktif dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi verbal pada mahasiswa atau mahasiswi kedokteran? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur efektivitas komunikasi verbal dalam kondisi medis? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Ninyo Manadi Ayu Paramita dengan 3 digit NIM terakhir saya yakni 076. Berikut merupakan tujuan penulisan yang akan menjadi pusat dan fokus utama dalam student project. Yang pertama, yakni mengetahui kemampuan komunikasi verbal yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau mahasiswi kedokteran. Yang kedua, mengetahui manfaat dan atau dampak diterapkannya metode pengajaran simulasi interaksi pasien, pelatihan komunikasi, dan umpan balik konstruktif terhadap kemampuan komunikasi verbal mahasiswa atau mahasiswi kedokteran. Yang ketiga, mengetahui pengukuran efektivitas komunikasi verbal dalam kondisi medis. Kenalkan, nama saya Made Anindita Presidama dengan NIM 24025111078. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penulisan student project ini, yaitu yang pertama, agar mahasiswa kedokteran dapat meningkatkan komunikasi melalui berbagai metode pengajaran yang telah diberikan. Dan yang kedua, agar pengajar dan mahasiswa dapat mengukur kemampuan komunikasi verbal yang telah dilatih. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai komponen komunikasi verbal yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Surya Baskara Dharma dengan NIM 24025111080. Kemampuan berkomunikasi verbal dengan pasien dan keluarganya menjadi keterampilan yang penting bagi seorang tenaga kesehatan. Keterampilan komunikasi dari seorang tenaga kesehatan mencakup kemampuan mengumpulkan informasi untuk memberikan diagnosis yang tepat kepada pasien, memberikan konsultasi, memberikan instruksi komunikasi terapeutik, dan membangun hubungan dekat dengan pasien. Komunikasi verbal yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan akan meningkatkan kesehatan pasien melalui meningkatkan pemahaman, pengurangan stres, mengurangi keraguan pasien, dan menunjukkan rasa simpati kepada pasien. Oleh karena itu, pasien akan cenderung lebih mengikuti permasalahan kesehatannya, memahami rencana pengobatannya, mengubah pola hidupnya sesuai anjuran, dan mengikuti anjuran pengobatan yang sudah direncanakan. Izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Kadi Berliana Nanda Santika dengan NIM 24025111084. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejelasan dan kesadaran mahasiswa meningkatkan komunikasi verbal. Jadi salah satu hambatan signifikan dalam perawatan yang berpusat pada pasien adalah komunikasi yang tidak efektif selama proses perawatan. Jika pasien tidak memahami diagnosis, hasil tes, rencana pengobatan yang direkomendasikan, dan perawatan lebih lanjut, maka pasien tidak akan dapat melanjutkan dengan baik sepenuhnya dalam perawatan mereka. Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan sering menggunakan istilah medis saat berkomunikasi dengan pasien. Meskipun bahasa medis ini dapat mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan, penggunaannya dengan pasien dapat menimbulkan kebingungan saat menjelaskan pada pasien yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien dengan menyebabkan kesalahpahaman. Pasien akan tidak sepenuhnya memahami informasi yang dibutuhkan, yang dapat mengakibatkan salah paham mengenai kondisi atau rencana pengobatan mereka. Perkenalkan, nama saya Kiai Hasidudson Haji dengan NIM 24025111086. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi pendengar yang aktif. Komunikasi yang efektif dan berkualitas mencakup 1. Pasien sebagai pengambil keputusan. Kedua, memberi waktu pasien untuk berbicara tanpa kita interupsi. Ketiga, mendorong pasien untuk bertanya dan menjawab pertanyaan kita. Keempat,
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien tanpa menggunakan istilah medis. Kelima, memberi perhatian penuh pada pasien. Keenam, mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dengan pasien. Tujuh, menerapkan perawatan yang berfokus pada pasien. Jika hal di atas sudah diterapkan dengan baik, maka penyampaian layanan kesehatan kepada pasien tidak akan terganggu dan akan berdampak positif kepada pasien. Terima kasih atas waktu yang terberikan. Izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadepyana Guna Wiranata dengan nomor NIM 24025-11088. Di sini saya akan melanjutkan mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, terutama bahasa tubuh, melibatkan gerak tangan, ekspresi wajah, isyarat, gerak mata, nada suara, gerakan, posisi tubuh, serta penggunaan ruang. Tenaga kesehatan harus menggunakan komunikasi yang baik agar pasien dapat merasa nyaman dalam membuat keputusan yang tepat. Rasa nyaman pasien membuat mereka terlihat percaya diri, sehingga menjawab pertanyaan dokter dengan respon yang jelas dan kredibel. Selain itu, aspek penting ketika dokter menggunakan senyuman dan kontak mata langsung dengan pasien akan memberikan kenyamanan pada pasien dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan senyuman dan kontak mata langsung. Pasien yang mendapatkan lebih banyak perhatian, perasaan, dan komunikasi dari dokter akan cenderung merespon pengobatan dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai kunci kemampuan komunikasi untuk mahasiswa kedokteran. Saya Hani Malinayam dengan NIM digit akhir 090. Hasil dari sebuah kuesioner skill survey menyatakan bahwa ada 3 kemampuan yang penting dalam interaksi sosial, yaitu kemampuan interpersonal, komunikasi, dan problem solving. Pada mahasiswa kedokteran, rumah sakit akan menjadi lingkungan kerjanya, dan di situ akan terjadi banyak interaksi sosial dengan sesama nakes ataupun dengan pasien. Karena itu, pada pelatihan standar dokter, mengenai komunikasi verbal lisan, pelatihan tersebut akan mengarah ke praktik klinisnya dan melibatkan interaksi dengan pasien serta nakes lain. Adapun komunikasi verbal tertulis yang berfungsi sebagai dokumentasi histori pelayanan. Jadi, komunikasi sangat penting untuk berjalannya sistem kesehatan. Mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Abiwandana Mereka Putra dengan NIM 2402511092. Di sini saya akan membahas mengenai interaksi pasien, yang dimana setiap langkah seorang dokter dalam menghadapi pasien merupakan keputusan krusial dan harus ditangani dengan profesional. Pasien ini sering datang dengan kondisi yang rentan dan juga memprihatinkan, baik karena penyakit yang sedang diidap maupun kesulitan personal dalam mengkomunikasikan keluhan secara detail terhadap konsultan ataupun dokter. Oleh karena itu, perlu diciptakan suasana nyaman antara pasien dan dokter dalam dilakukannya analisis. Rasa nyaman terbentuk dari respon yang berempati, tulus, kompeten, dan ramah dari seorang dokter dengan gestur pendukung yang afirmatif serta kontak mata. Dengan begitu, dokter akan memfokuskan atensi pasien dan membangun kepercayaan di tengah kondisi ruang klinis yang situasional. Komunikasi menjadi fondasi penegakan diagnosis dan langkah yang harus diambil selanjutnya. Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat meningkatkan persentase kesembuhan dan kepuasan pasien, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya malpraktik. Membangun kepercayaan dengan pasien adalah tujuan umum praktik klinis yang menguntungkan baik dari pasien, keluarga pasien maupun dokter itu sendiri. Lanjutkan dari teman saya, perkenalkan nama saya Ugo Jarod Suyanto dengan NIM 24025111094. Miskomunikasi antar tenaga kesehatan menjadi salah satu konflik terbesar dalam bidang kedokteran sebagai akibat dari kurangnya arahan penerapan IPE dan kolaborasi interprofesi saat melayani masyarakat. Oleh karena itu, IPE menjadi salah satu syarat kompetensi seorang tenaga kesehatan dan penerapan konkretnya telah diajukan sebagai bahan dari kurikulum dan asesmen syarat kelulusan. Kegiatan pembelajaran bersama mahasiswa dari pendidikan profesi lain dapat diterapkan dalam banyak jenis lingkungan, baik dalam kelompok besar atau kelas maupun kelompok kecil seperti small group discussion. Misalnya dilakukan perbandingan pengalaman mahasiswa farmasi dengan mahasiswa kedokteran dan menangani studi kasus sebuah pengobatan penyakit sebagai bentuk latihan diskusi informal. Kemudian mahasiswa diberi praktik klinis sebagai sebuah tim untuk menangani diagnosa secara langsung sebagai bentuk latihan diskusi formal. Implementasi kolaboratif ini dapat mengembangkan kualitas penyelesaian masalah, cara bersikap dalam tim, pengetahuan, keterampilan, dan tindakan profesional sebagai tenaga kesehatan. Izinkan saya melanjutkan dari teman saya yang tadi. Perkenalkan, nama saya Putri Kamisuliman Putri dengan 2402511096. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi dalam dokumentasi kesehatan. Dokumentasi kesehatan adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak sebagai catatan bukti bagi pihak berwenang dan dapat diandalkan kredibilitasnya atau dapat disebut dengan rekam medis. Mengapa ini perlu? Tidak hanya secara lisan, komunikasi antar tenaga kesehatan juga harus dilakukan secara tulisan, sehingga ada historis penanganan sebuah kasus yang bisa saja dibutuhkan dan terekam dengan baik, serta menjadi referensi baru untuk membantu kasus lain di kemudian hari. Komunikasi verbal yang ditulis ini diwujudkan dengan adanya dokumentasi keperawatan yang telah menjadi salah satu bidang ilmu keperawatan yang eksklusif dan menjadi salah satu bentuk praktik keperawatan berbasis bukti, berkualitas, dan memiliki standar. Dokumentasi adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak sebagai catatan bukti bagi pihak berwenang dan dapat diandalkan kredibilitasnya seperti tadi. Dalam praktik komunikasi verbal mahasiswa kedokteran, dokumentasi keperawatan harus dijadikan elemen dan fasilitas yang krusial digunakan dalam proses penanganan kasus kesehatan. Dokumentasi perlu menjadi hal yang profesional bagi mahasiswa kedokteran, karena kewajiban seorang tenaga kesehatan profesional sehingga dapat menjadi kebiasaan yang dapat membantu bidang kedokteran generasi ke depannya. Yang dari saya, terima kasih.
Izin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Putunandana Eva Prasetya dengan NIM 240251174. Baik, pada subbab selanjutnya yaitu adalah tentang tantangan dan hambatan dalam komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa dan kata-kata sebagai produk utamanya. Adapun tantangan dan hambatan komunikasi verbal bagi mahasiswa kedokteran itu meliputi penggunaan terminologi medis yang kompleks, perbedaan bahasa dan budaya antar mahasiswa kedokteran dan pasien, keterampilan komunikasi interpersonal yang tidak memadai, tekanan waktu dan stres, serta penggunaan teknologi dan media digital dalam komunikasi medis dapat menambah kompleksitas, seperti resiko interpretasi pesan yang tidak tepat atau kesalahan informasi. Untuk mengatasi hambatan ini, mahasiswa kedokteran perlu dilatih dalam keterampilan komunikasi yang baik, kesadaran budaya, dan manajemen stres agar dapat berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi medis. Kita akan masuk dalam hambatan dasar komunikasi. Perkenalkan kembali, nama saya Clara Cecilia Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 082. Bersumber pada riset yang dilakukan, bisa diperoleh 5 tema hambatan dalam komunikasi verbal, antara lain hambatan sematik, yaitu dalam konteks mahasiswa kedokteran merujuk pada kesulitan komunikasi yang timbul akibat perbedaan bahasa, termasuk struktur bahasa, istilah medis, dan bahasa daerah. Yang kedua, ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini merupakan hambatan komunikasi verbal dalam konteks mahasiswa kedokteran yang seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, baik dari sisi mahasiswa maupun pasien. Yang ketiga adalah hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan hambatan komunikasi verbal dari segi teknis dalam konteks mahasiswa kedokteran, seringkali berkaitan dengan fasilitas dan peralatan yang tersedia di rumah sakit. Yang keempat ada hambatan lingkungan, yaitu hambatan komunikasi verbal dalam konteks mahasiswa kedokteran yang terkait dengan faktor lingkungan, meliputi tingkat kenyamanan, gangguan, dan waktu. Yang terakhir ada hambatan waktu, yaitu hambatan komunikasi verbal dalam konteks mahasiswa kedokteran yang seringkali dipengaruhi oleh waktu dan hari kerja. Pada pagi hari antara pukul 8 sampai 10 pagi, baik petugas maupun pasien cenderung memiliki mood yang lebih stabil. Sedangkan pada siang hari sekitar pukul 10 dan sampai jam 1 siang, mood dapat menurun dan mempengaruhi kualitas interaksi mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Ninyo Manadi Ayu Paramita dengan NIM yaitu 24025 011 076. Untuk mengatasi hambatan komunikasi verbal dalam konteks mahasiswa kedokteran, penting untuk mengimplementasikan beberapa strategi efektif. Mahasiswa perlu dilatih dalam keterampilan komunikasi yang jelas dan empatik, dengan fokus pada penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk menghindari jargon medis yang membingungkan pasien. Selain itu, penting juga untuk memahami perbedaan budaya dan bahasa pasien, serta menggunakan teknologi komunikasi yang efisien untuk mengatasi hambatan. Manajemen stres dan kelelahan juga perlu diperhatikan agar komunikasi tetap berkualitas. Mungkin saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Maria Anindita Presidama dengan 3 digit NIM terakhir 078. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke strategi praktis untuk mengembangkan komunikasi verbal, di mana komunikasi sendiri merupakan elemen umum dalam semua konsultasi medis, dan ini dapat mempengaruhi berbagai hasil bagi dokter dan pasien, sehingga terjadi peningkatan permintaan agar mahasiswa kedokteran dilatih berkomunikasi secara efektif, dan agar komunikasi intrapersonal ini dijadikan salah satu kompetensi inti lulusan dalam pelatihan medis di seluruh dunia. Karena inilah, sekolah kedokteran akhirnya mulai mengadopsi berbagai pendekatan atau strategi praktis untuk mengembangkan dan mengevaluasi kompetensi ini melalui berbagai pelatihan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Igede Surya Baskara Dharma dengan NIM 24025 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan workshop yang ada 2, yakni simulation based learning dan feedback and self-assessment. Yang pertama, simulation based learning. Dalam beberapa tahun terakhir, simulation based learning atau pendidikan berbasis simulasi menjadi tren umum dalam pendidikan kedokteran modern sebagai metode pengembangan dan inovasi dalam kurikulum medis. Pembelajaran berbasis simulasi menyediakan lingkungan laboratorium klinis, virtual, simulasi dan terkontrol yang memungkinkan integrasi teori dengan keterampilan praktik dan penguasaan keterampilan, serta penilaian keterampilan terapan. Bermain peran atau role play merupakan salah satu teknik simulasi efektif yang mempelajari perilaku interaksi personal melalui penciptaan model situasi nyata dengan belajar melalui acting. Yang kedua, terdapat feedback dan self-assessment. Feedback merupakan alat penting dalam pendidikan kedokteran untuk meningkatkan keterampilan klinis dan pengembangan profesional. Sementara self-assessment merupakan praktik pembelajaran penting yang dapat digunakan oleh siswa untuk memantau perkembangan dan meningkatkan pembelajaran mereka. Contohnya adalah small group discussion, di mana merupakan proses pembelajaran aktif yang dipimpin oleh siswa di hadapan seorang fasilitator. Survei yang dilakukan oleh Sresa Balarja dalam studi yang berjudul Effectiveness of Small Group Discussion for Teaching Specific Pharmacology Concepts menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti SGD memperoleh skor yang lebih tinggi pada penilaian sumatif dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti SGD.
Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan melalui diskusi kelompok kecil dapat disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu membantu pembelajaran yang lebih aktif, meningkatkan minat terhadap mata pelajaran, motivasi siswa, dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis serta penalaran dan pemecahan masalah serta daya ingat yang lebih baik. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan lagi, saya Kak Berliana Nanda Santika dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya akan memaparkan poin kedua dari topik ini, yaitu pelatihan reflektif. Refleksi merupakan salah satu proses yang memberikan kesempatan bagi profesi kesehatan untuk menumbuhkan dan menciptakan kapasitas reflektif, yaitu kemampuan, kemauan, dan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemikiran reflektif selama masa studi dan praktik klinis. Melatih kemampuan refleksi akan meningkatkan profesionalisme yang merupakan salah satu kompetensi inti kedokteran. Izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya K. Hasideson Haji dengan NIM 24025111086. Di sini saya akan memberikan studi kasus dan contoh komunikasi verbal. Di tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, tenaga kesehatan memprioritaskan penekanan komunikasi terhadap pasien COVID-19. Meskipun terbilang rumit dikarenakan adanya batasan seperti jarak dan himbauan dari pemerintah untuk meminimalisir interaksi dengan pasien pengidap COVID-19, namun tenaga kesehatan berhasil melaluinya dengan komunikasi yang baik. Berikut beberapa efektivitas telemedicine. Yang pertama, mengurangi risiko penularan. Yang kedua, akses kesehatan lebih luas. Yang ketiga, efisiensi dalam biaya dan waktu. Contoh platformnya yaitu Halodoc dan Halodokter. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Kadepjana Guna Wiranata dengan NIM 24025111088. Bisa melanjutkan mengenai skenario hasil komunikasi yang sukses. Komunikasi dikatakan sukses apabila komunikasi tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam studi kasus di atas, telemedicine sebagai implementasi dari pelayanan kesehatan jarak jauh atau sebagai media untuk komunikasi antar dokter dengan pasien di era pandemi COVID-19 menghasilkan komunikasi yang sukses. Karena pada dasarnya tujuan dari adanya telemedicine di era pandemi adalah sebagai media pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Izin melanjutkan, saya Hani Malina Yang dengan NIM akhir 090. Dalam satu hal pasti terdapat tantangannya, dan pada pelayanan kesehatan jarak jauh, tantangan tersebut ada pada keterbatasan interaksi fisik. Dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik secara langsung sehingga diagnosis yang diberikan bisa jadi kurang tepat. Namun hal ini masih bisa diatasi dengan komunikasi yang lebih spesifik dan intens atau dengan komunikasi melalui sarana video, sehingga pasien bisa menampilkan perubahan fisik yang dialami. Izin lanjutkan, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Bagus Abiwan dan Amrika Putra dengan NIM 24025111092. Jadi next. Baik, jadi kesimpulan dari studi proyek ini yaitu sebagai mahasiswa kedokteran, keterampilan komunikasi verbal sangat diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang baik pada pasien. Komunikasi verbal yang dilakukan tidak hanya dalam dialog antara dokter dengan pasien, tetapi juga dalam interaksi antara tenaga kesehatan dan dokumentasi riwayat pelayanan kesehatan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam melakukan komunikasi verbal, yaitu perbedaan bahasa, faktor psikologis, fasilitas, atau lingkungan yang kurang memadai, serta waktu. Kemampuan komunikasi verbal juga sering terabaikan jika dibandingkan dengan keterampilan teknis. Izin melanjutkan dari teman saya, perkenalkan nama saya Bujar Resnyanto dengan NIM 24025111094. Dengan keterampilan komunikasi verbal yang baik, seorang dokter akan dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari pasien secara efektif. Hasilnya diagnosis akan lebih akurat. Selain itu, resiko terjadi kesalahpahaman baik pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dapat diminimalisir. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasien sehingga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter dan perawatan yang akan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Putri Putri dengan NIM akhir 096 mengenai dorongan untuk terus belajar relatif. Kepuasan pasien, kemudian hubungan yang baik dengan pasien, dan hasil perawatan merupakan dorongan untuk terus belajar dan berlatih untuk melatih komunikasi bagi mahasiswa kedokteran. Pelatihan ini dapat mengikuti seperti workshop, simulated based learning, feedback, dan self-assessment. Selain itu, mengikuti pelatihan refleksi yang akan meningkatkan profesionalisme dalam tenaga kesehatan. Kita akan masuk ke bagian saran. Kemampuan komunikasi verbal sangat penting guna membentuk mahasiswa kedokteran. Maka, manfaatkan segala kesempatan untuk berinteraksi dengan pasien selama rotasi klinis, dengan fokus mendengarkan aktif dan merespons dengan empati. Ikuti pelatihan komunikasi. Minta umpan balik dari mentor dan teman sejawat setelah berinteraksi dengan pasien. Setelah setiap interaksi dengan pasien, luangkan waktu guna merefleksikannya. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, tidak hanya akan menjadi tenaga kesehatan yang lebih efektif, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien, yang berdampak pada kualitas perawatan yang akan meningkat. Baik, berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan.
Sekian dan terima kasih.